توفيق ما قلك عن قلبي وشو صاير فيه ومبين علي في سر بعيني طمني حسيت بشي قلبي يا قلبي تكني يا قلبي مش وقتها هلا ارجع حب Pertanyaan untuk pertanyaan pertama, apakah makna dari dan tujuan wisuda di Unma sehingga wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang lulus? Wisuda itu kan proses akhir dari pembelajaran semester 1 sampai 8. Kemudian selama 4 tahun itu kan di drill kan. Pertama belajar di kelas, kemudian harus ikut peraturan, kemudian mendapatkan teori-teori kan pembelajaran, lalu ada diuji. Diuji kalau 1 tahun itu 2 kali, berarti kali 4 8 kali. Kemudian ada tugas-tugas yang lain kan, mungkin di rumah masing-masing. Kemudian selama jadi mahasiswa otomatis kan, selama 4 tahun itu mahasiswa konsentrasi, bagaimana mengembangkan ilmu, bagaimana mengembangkan pikiran, bagaimana mempraktekkan apa yang didapat ke masyarakat. Oleh karena itu, dari semua rantaian itu wajar loh di titik akhir itu harus ada namanya pertama graduation, kemudian seremonial. Kalau graduation itu diwakili dengan sidang kan, kemudian seremonial ini. Jadi wajar loh selama 4 tahun lalu ada seremoni gitu. Ya kan keharusan. Jadi wajar harus diikuti oleh seluruh mahasiswa. Ya, karena momen-momen penting ini di sini nggak ada dia dapatkan yang lain, ya kan? Dan ini adalah momen yang bersejarah, terutama bagi tadi mahasiswa. Ya. Jadi sebagai lembaga juga sama. Ini saya kira kalau kenapa itu harus ada sudah harus diikuti. Ya. Bayangin kan selama 4 tahun di drill. Di luar, di dalam kelas, di luar kelas, kemudian tugas mandiri, dan ada KKN, kemudian ada magang segala macam. Kalau di akhirnya ada semacam apa ya seremonial, ya, karena kita sudah berhasil melalui langkah-langkah itu, lalu ada apa namanya kegembiraan, hajatan, ya. Oke, yang kedua apa? Selanjutnya, apakah dalam wisuda ini ada pidato atau sambutan dari pemerintah daerah dan atau pimpinan organisasi Matlaul Anwar? Oh iya. Jika ada, siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan pada saat pidato itu? Bisa kurang menyimak. Ada 2 yang saya dengar, ada 3. Pertama sambutan dari Bupati Pandeglang diwakili, ya, itu menjelaskan tentang terima kasih pendidik yang sudah bisa mendidik penduduk Pandeglang untuk jenjang yang lebih tinggi. Ya. Kemudian ada dari PB nih, itu juga diwakili. Ya, itu terima kasih bahwa kampus ini sudah mempunyai legalitas yang baik sekarang itu. Ya, dari lebih baik sekarang kan akreditasi institusionalnya. Ya. Kemudian dari Kopertais itu yang membaik fakultas kita nih. Ya. Kopertasi itu ya salah satu yang datang langsung tidak diwakili, dan itu kerjasama biasanya dengan para dosen dan beasiswa tentu saja, ya, bagi mahasiswa dari yang direkam dari depan kalau Kopertis. Itu 3 itu, cuma saya panjang lebarnya enggak. Oke, 3. Yang ketiga, apa pesan penting dari tokoh tersebut bagi organisasi Matlaul Anwar sesuai dengan isi pidato yang disampaikan? Oh iya. Iya, MA ini sudah berkiprah di dunia pendidikan dari 1916. Sudah berapa tuh? 100 lebih kan? 100 lebih setahun. Jadi berapa ribu penduduk khususnya Pandeglang yang sudah dipintarkan ya dalam kata petik ya, dikembangkan dari sisi pengetahuannya, ilmunya dan segala macam. Otomatis kan bahwa ketika kita bisa mendidik sebagian masyarakat Pandeglang, bahwa
pemerintah itu harusnya merasa ditolong, karena kalau dia mau mendidik seluruh penduduk, berapa biaya itu yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi kini kita MA hadir di sana untuk mendidik sebagian penduduk Kabupaten Pandeglang. Jadi bagaimana memajukan sumber daya manusia khususnya di Pandeglang. Bagaimana memperbaiki pengetahuan di sisi agama dan nanti ke akhlak ya. Akhlak itu juga bagus karena akan menjaga kondisivitas di kabupaten ini. Ya, ujung-ujungnya nanti bagaimana pengembangan wilayah dan segala macam. Oke, saya pendek-pendek aja nih. Oh, Pak. Selanjutnya, apa harapan tokoh tersebut bagi kemajuan organisasi Matlaul Anwar 100 tahun ke depan? Oh iya, tentu saja ya, karena Matlaul Anwar ikut berkecimpung termasuk bela negara. Ya. Kemudian di pendidikan sudah, kemudian di sosial. Jadi 3 pilar itu yang dijalani oleh organisasi ini. Maka ke depan harus lahir generasi-generasi, khususnya dari mahasiswa ini. Mesti ada regenerasi yang bisa melanjutkan perjuangan organisasi Matlaul Anwar. Mungkin dulu kan belum ada internet dan segala macam, tapi sekarang perjuangannya mungkin lebih itu lagi ya, lebih sulit. Ya, tahu sendiri kalau dakwah zaman sekarang dan dengan dakwah zaman dulu kan beda. Kalau dakwah dulu kan langsung dengan orang kayak begini ketemu, kalau sekarang nggak mesti ketemu kan, tapi dakwah harus jalan. Nah itu tugas-tugas di generasi muda ini nih, bagaimana mengembangkan dakwah di dunia maya ini, ya harus ada. Dan harus ada diaspora, dakwahnya harus diaspora sekarang. Kalau dulu misalnya pendiri-pendiri MA ini hanya mungkin serepublik, kalau nanti zaman-zaman ini harus sedunia, ya karena internet bisa dihubungkan ke manapun. Itu pesan saya, kuasai teknologi dan ilmu pengetahuan supaya diaspora kita menyebar kemana-mana. Oke, dan bahasa Inggrisnya saya sudah kasih bekal. Untuk pertanyaan terakhir, apakah penanda atau kompetensi kematlaul Anwaran yang harus dikuasai oleh mahasiswa sehingga dapat dinyatakan lulus dan diwisuda? Oh, kalau tolak ukur, pertama IPK kan? IPK itu rentetan dari IP. IP itu rentetan dari ujian, UTS, UAS, tugas dan segala macam. Biasanya kalau nilai-nilainya bagus itu kalau kita lihat mungkin dari 70 ke atas. Ya. Sehingga mungkin kalau kita punya IP kan simbol ya. Tapi pengetahuan justru di pribadi-pribadi. Karena walaupun sebetulnya IPK itu belum bisa menggambarkan secara real dengan pengetahuan seseorang, tapi minimal itu gambaran yang kita bisa kita pegang. Ya. Nah, dari pengetahuan itu apa tadi yang itu? Apa penanda atau kompetensi kematlaul Anwaran? Kompetensi. Iya. Itu pengetahuan IT, pengetahuan bahasa. Ya, IT dan bahasa, udah agama harus itu ya, agama. Karena 3 ini adalah modal dasar bagi kita kemanapun kita akan pindah, maka IT, pengetahuan dan agama 3 harus dikuasai ya. Apalagi bisa bahasa, bisa mengembangkan yang 2 ini ya. Jadi saran saya, jangan kayak kita hidup di dalam tempurung, dibuka cakrawalanya ya. Karena semua sekarang sudah open kan, ini bisa kemana-mana nih, iya. Walaupun kecil gini ya. Jadi buka ini semua yang bisa memperkaya intelektual. Jadi intelektual ya yang kita kembangkan. MA itu biasanya dengan keintelektualan ya, beda tuh. Sama MA dengan lain itu bedanya di intelektual. Jadi kita biasanya itu adanya di tengah. Biasanya tuh kalau orang dari Matlaul Anwar itu, jadi bisa penyambung. Misalnya ada Muhammadiyah, ada NU, kita biasanya nyambungin ya dari kedua itu.
ya. Berada di Di sana itu karena kita kan wasatiyah ya, di tengah. Kita tidak ke sini, tidak ke sana, tapi kita sama rangkul. Itu yang harus kita ingat, ya. Jadi tidak ada di kita itu ekstrem kanan, ekstrem kiri. Tidak ada. Kita semua gitu. Amatan wasato ya, kalau di bahasa agama. Oke? يا عمري تاني لو ثواني هيا ينفعوا ولا بين ايديك محتاجة ايه في حاجة اكبر من كده ولا عمري يكون احلام في يوم